Kak Karin, buat kamu yang sebagai mahasiswi agroteknologi nih, urban farming itu artinya apa sih, Kak? Kayak sekarang sih apa-apa mahal gitu loh. Nah, sama kayak konsep di budidaya urban farming sendiri ini, kita lakukan dalam skala yang kecil aja bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri nih. Tadi itu sangat ramah juga ya, Kak, buat pemula itu. Betul. Gimana kalian mau bilang ribet kalau kalian belum pernah nyoba gitu loh. Halo teman-teman, kenalin saya Rizfli. Dan jujur aja ini baru pertama kali ya saya duduk di kursi sini buat menemani kalian semua. Grogi sih pasti ada ya, tapi saya di sini super excited karena kita bakalan mengupas tuntas dunia pertanian dengan gaya yang seru dan khas anak muda zaman now. Nah, belakangan ini tren urban farming atau pertanian perkotaan kan lagi naik daun banget nih. Nah, banyak yang bilang juga ini jadi solusi keren buat kita yang punya lahan sempit. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yang punya pemahaman luar biasa tentang ini. Langsung saja kita sapa narasumber yang keren kita. Halo, selamat siang Kak Karin. Halo semuanya, selamat siang. Oke, Kak Karin udah siap kan buat ngobrol santai tentang cara menyulap sudut rumah menjadi lahan hijau yang menghasilkan? Oh, tentu siap dong, kita hari ini berbagi sharing-sharing tentang urban farming ya sama-sama teman-teman semuanya, dan semoga bermanfaat buat kalian. Oke, tapi sebelumnya boleh dong Kak kenalin diri dulu ke para audiens kita. Oke, boleh banget. Halo listener semuanya, perkenalkan aku Karina Dia Kurniawan dari program studi agroteknologi angkatan 2022 dari Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Salam kenal semuanya. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih Kak, buat kesibukan Kak Karin akhir-akhir ini apa ya Kak? Oke, mungkin untuk kesibukannya karena kalian tahu sendiri ya, angkatan 2022 udah jadi angkatan paling tua, jadi semester tua ini aku hanya fokus dalam skripsi aja sih. Mungkin dalam waktu dekat mau seminar hasil dan ujian aja sih. Oke, semoga skripsinya lancar ya Kak. Amin, amin ya Tuhan, Oke, amin. oke. Nah langsung aja Kak. Kalau dari sudut pandang Kak Karin sendiri nih, eh, sebenarnya sulit apa sih Kak konsep dari urban farming ini sampai mahasiswa pertanian pun butuh waktu buat mulainya Kak? Oke, mungkin dari yang kita tahu sendiri ya tentang konsep urban farming sendiri itu mungkin lebih ke nggak susah sih, lebih ke karena teorinya kan kita udah paham nih teorinya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi setelah kita terjun langsung dalam prakteknya, kita masih perlu menyesuaikan untuk prakteknya, kayak misalkan kondisi-kondisi yang perlu untuk cocok dari budidaya itu kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi masih perlu menyesuaikan aja sih. Jadi lebih ke mulai sih dulu, kalau susah sih enggak juga. Berarti intinya mencoba dan konsisten dulu ya Kak? Betul, Oke, mencoba dulu aja, kayak oh kayaknya seru nih, kayak mau nanam dulu di lahan-lahan yang sempit gitu, jadi tinggal coba dulu aja gitu. oke. Nah, jadi makin penasaran kan seberapa besar potensi dan konsep dasarnya. Langsung saja kita bedah lebih dalam lagi di sesi utama kita kali ini. Nah, Kak Karin, buat kamu yang sebagai mahasiswi agroteknologi ini, urban farming itu artinya apa sih, Kak? Dan kenapa itu penting banget buat masyarakat kota, Kak? Oke, sebenarnya urban farming sendiri ya, kalau buat teman-teman dan semuanya secara konsep umum itu kita bisa tahu kalau urban farming adalah suatu budidaya di perkotaan dengan menggunakan memanfaatkan lahan-lahan yang sempit, kayak misalkan di balkon rumah atau di teras-teras rumah seperti itu. Nah, pentingnya dari urban farming sendiri, kalau kita tahu sendiri ya ekonomi Indonesia lagi seperti apa, kayak harga-harga pangan sekarang naik, kayak kamu contohnya kayak kamu beli gorengan sekarang 500 nggak dapet Nggak kan. dapat sekarang gorengan 1.000, Kak. Makanya kayak sekarang sih apa mahal gitu loh. Ya, Nah, sama kayak konsep di budidaya urban farming sendiri ini, kayak urban farming itu membantu buat memenuhi kebutuhan pangan dari masyarakat sendiri, apalagi masyarakat kota. Jadi urban farming ini menurutku sendiri itu adalah salah satu budidaya yang tahapan budidaya atau metode budidaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dari perkotaan gitu sih.
Dan itu mungkin cukup mudah ya Kak dalam budidayanya itu. Iya, cukup mudah. Kayak tinggal kamu pakai menggunakan hal-hal yang bekas, barang-barang bekas itu bisa. Mau pakai metode hidroponik juga bisa gitu sih. Nah, aku juga mau tanya nih Kak, kalau buat masyarakat yang tinggal di rumah sempit, kos atau lingkungan yang padat penduduk mungkin, nah itu tetap bisa nggak sih Kak buat budidaya tanaman sendiri? Dan kira-kira itu tanaman yang cocok itu apa ya Kak? Oke, buat temen-temen nih, apalagi anak-anak kos ya, Ya, kita kan bicara tentang kayak anak-anak kos yang kos. lagi kuliah dan lain sebagainya, mungkin bisa banget, bisa pol, kayak kalian bisa nih, kamu pakai pot-pot kecil, polybag kecil, ataupun kalau mau niat dikit sih ya, kayak tadi aku jelasin tadi, pakai hidroponik. Atau mungkin kamu kayak misalkan kamu habis jajan es, biasanya cupnya mbok buang atau mbok apain? Kalau aku tak buang nggak? Nah, itu mungkin bisa tuh cupnya itu kalian pakai buat menanam. Jadi walaupun kalian nggak punya lahan tapi kalian pengen tetap menanam, kalian bisa menggunakan kayak cup tadi untuk menanam jadi wadahnya gitu sih. Gitu. Oke, dan buat tanamannya yang cocok itu apa ya Kak? Oke, untuk tanamannya sih macam-macam ya, tergantung yang kamu suka dan gampang untuk budidaya. Kayak contoh misalkan tanaman-tanaman yang memiliki waktu panen yang tidak terlalu lama, kayak kalau misalkan terlalu lama juga kayak kalian juga bakalan susah kan. Mungkin bisa kayak tanaman kangkung, tomat, selada, cabai gitu-gitu sih. Karena mungkin itu penting dan dalam budidayanya nggak terlalu sulit ya Kak itu. Betul, jadi Tanaman itu. kalian mau diimprove kayak gimana pun bisa gitu loh. Nah, kalau menurut Kak Kani sendiri yang sebagai mahasiswi Genji ini, kalau semisal semakin banyak masyarakat kota yang menerapkan budidaya urban farming ini, Kak. Nah, apakah urban farming ini benar-benar bisa membantu kebutuhan pangan rumah tangga, Kak? Oke, sebelumnya juga udah aku mention juga kalau misalkan urban farming ini kalau kita lakukan dalam skala yang kecil aja bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sendiri nih secara mandiri. Nah, kalau langkah kecil aja bisa memberikan perubahan yang besar, apalagi kalau langkahnya besar. Berarti kan memberikan dampak yang jauh lebih besar kan. Jadi dari urban farming sendiri bisa membantu teman-teman ataupun masyarakat kota juga memenuhi dari segi kebutuhan pangannya secara mandiri ataupun juga dari lingkungannya yang lebih hijau gitu. Jadi membuka uh, luasan hijau yang ada di kota gitu sih. Oke, jadi itu juga bisa menghemat biaya juga ya, Kak? Karena kan kita nggak perlu mungkin pergi ke warung atau membeli sayur di tuang sayur gitu ya. Betul, betul, daripada ya in this economy ya guys ya, kayak 1.000 aja sekarang udah berharga banget, kayak rupiah aja kayak gitu apalagi kalau mau budidaya. Jadi harus lebih menghemat. Jadi Benar. mungkin salah satu budidaya yang bisa kalian lakukan untuk memenuhi adalah pakai urban farming ini. Apalagi anak kos itu ya, Kak, yang Betul, budidaya lahannya lebih. sempit, cuman ada satu petak doang nih, mau di mana nih kak gitu. Bisa di teras, guys. Kalau nggak jendela itu, kamu punya jendela bisa buat taruh di situ. Oke, boleh diceritakan gitu Kak, pengalaman ketika Kak Karin itu menerapkan budidaya urban farming ini dan ilmu yang Kak Karin dapatkan itu apa ya Kak? Oke, buat urban farming sendiri itu aku udah pernah pakai pot-pot kecil, terus kayak polybag kecil itu aku juga udah pernah, terus belakangan ini juga udah pernah pakai hidroponik juga, yang kayak FHS gitu, kayak suatu metode gitu di hidroponik. Terus habis itu buat pengalamannya sih lebih dari urban farming, aku lebih belajar untuk sabar dan telaten ya, Benar. tekun ya. Jadi kayak tanaman kan nggak bisa tuh kayak tiba-tiba kayak aku tanam sekarang, kan konsep anak SD kan kayak aku tanam sekarang besoknya udah bisa panen Iya. langsung cling, jadi kan nggak bisa. Nah dari situ aku belajar kalau tanaman aja harus bisa ada prosesnya dan tidak melulu tentang kayak nanam panen selesai gitu. Jadi masih harus belajar tentang iklimnya kayak gimana, budidayanya kayak gimana. Jadi lebih belajar banyak hal tentang budidaya tanaman dan juga sabar dan telaten sih gitu. Oke, berarti itu sangat melatih kesabaran juga ya Kak. Betul. Tadi kan aku sempat Kak Karin kan sempat mention tentang FHS. Nah, saya jadi penasaran tuh Kak, dari metode dan konsep dari FHS itu seperti apa Kak? Oke, dari urban farming sendiri kan juga bisa menggunakan hidroponik kan. Nah, salah satu hidroponik yang mungkin bisa dilakukan untuk pemula adalah dengan menggunakan FHS itu. FHS itu adalah menggunakan wadah
kayak kotak gitu atau jadi kalian tuh tanamannya tuh mengapung gitu di nutrisi gitu. Nah, kalau aku dulu itu pakainya tuh kayak wadah styrofoam gitu, terus habis itu di bawahnya dikasih nutrisi, terus atasnya tuh dikasih styrofoam yang ada kayak bolong-bolong gitu, terus dikasih kayak penampungnya gitu. Nah di situ ditanamin kayak selada gitu-gitu, jadi di situ nggak usah perlu pak mikir listriknya, mikir gimana gimana, cuman mikir larutan nutrisinya aja gitu sih. Buat yang pemula sih itu menurutku hidroponik yang bisa dilakukan sih gitu. Berarti itu sangat ramah juga ya Kak buat pemula itu. Betul. Nah, kalau semisal nih Kak, ada audiens kita yang udah tertarik buat mulai mencoba menanam sendiri, tapi dia itu takut ribet dan mungkin takut alatnya nggak memenuhi. Nah, itu cara yang paling sederhana buat memulainya itu bagaimana ya Kak? Oke, buat caranya sendiri sih lebih ke, kan mikir ya kayak kamu kamu sendiri nih ya sebagai hostnya sekarang, kalau urban farming tuh susah nggak sih menurutmu secara konsepmu, pemikiranmu? Kalau menurut aku kan nggak susah ya Kak, karena cuma mungkin menanam di lahan sempit gitu. Yang penting Mhm. kita, pokoknya kalau buat saya nggak susah lah Kak. Oke, jadi buat teman-teman sendiri juga sebenarnya nggak susah kok guys, nggak perlu melulu kayak punya alat yang komplit dulu, punya alat buat menunjang dulu dan lain sebagainya, itu nggak perlu. Jadi uh, kalian bisa pakai yang tadi wadah-wadah bekas tadi, jadi nggak ribet, nggak gimana kalian mau bilang ribet kalau kalian belum pernah nyoba gitu loh. Jadi coba dulu aja pakai barang-barang bekas yang bisa kalian pakai dulu, terus kalian coba dulu gitu sih. Jadi intinya coba aja dulu gitu, nggak ribet kok, nggak melulu harus sempurna untuk di awalan Oke, gitu. yang penting berani mencoba itu ya Kak. Betul, kayak ya tadi, kayak contoh kayak kamu tadi, kayak kamu beli es teh Nah, tuh, cupnya daripada kamu buang, mending mbok jadiin wadah, mbok kan es teh bawahnya dibuka tuh buat airnya mengalir kan bisa gitu. mengurangi sampah organik juga ya gitu. Betul, sampah-sampah di Solo Putri Tempo udah penuh Nah, guys gitu. oke, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir Kak. Harapan Kak Karin buat urban farming buat masa depan, terutama buat masyarakat kota itu apa Kak? Harapannya sih banyak ya sebenarnya, kayak apalagi ya guys, kalian tahu sendiri harga-harga makin banyak yang menaik ya, jadi makin uh, menurutku urban farming ini jangan cuma dijadikan tren semata, nggak dijadiin hobi doang, tapi bisa menjadi salah satu langkah kecil dari masyarakat perkotaan untuk memenuhi kebutuhan dari pangannya sendiri sih. Dan apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang, mungkin bisa membantu dari uh, memenuhi kebutuhan itu dan menghijaukan kota sih, itu harapanku. Jadi nggak menjadi tren melu, tren kan kadang kan cuman kayak Langsung hilang. sebentar langsung hilang. Nah ini mungkin bisa menjadi rutinitas atau kebiasaan baru dari masyarakat kota sih menurutku gitu. Dan harapanku semoga nggak cuman orang tua ataupun yang mahasiswa tapi bisa buat teman-teman yang lainnya gitu sih. Nah, teman-teman, ini isinya sangat bermanfaat sekali kan. Nah, hari ini kita benar-benar dapat banyak banget nih ilmu dari Kak Karin. Ternyata keterbatasan lahan atau takut ribet itu cuma masalah pola pikir, teman-teman. Betul, jadi kayak gimana mau sukses kalau kalian nggak mau nyoba dulu, nggak sih guys gitu. Gitu. Jadi kita coba dulu, pokoknya kalian niat dulu, nggak usah kayak aku nggak punya gini-gini, no 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 no, coba aja dulu guys Niat gitu. dan yakin ya Kak. Betul, Oke, konsisten, jangan lupa. konsisten. Dah. Oke, mungkin terima kasih banyak buat Kak Karin karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan perspektif yang luar biasa sebagai mahasiswa agensi ya Kak. Ya, terima kasih Oke. banget. Semoga ilmunya kita sharing tadi mungkin bisa menambah kalian semangat untuk tetap berbudidaya di lahan yang sempit walaupun dengan keterbatasan lahan gitu guys. Oke, semoga perkuliahan Kak Karin juga sukses ya Kak. Amin, amin. Terima kasih. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Rizli dan narasumber keren kita Kak Karin pamit undur diri. Mari kita mulai menghijaukan sekitar kita
dengan langkah yang paling sederhana. Tetap produktif, tetap kreatif, dan salam pertanian.